Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan menyertai kehidupan Bapak Ibu. Dan sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita hari ini diambil dari kitab Nabi Yeremia pasal 1 ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pernahkah kita menolak sebuah panggilan, sebuah teriakan minta tolong di dalam perjalanan hidup kita? Atau mungkin ketika kita sebagai anak, kita diminta untuk melakukan sesuatu oleh orang tua kita, justru kita sering juga menolak untuk melaksanakan apa yang diminta oleh orang tua. Tidak hanya itu, jangan-jangan dalam kehidupan sehari-hari pun bersama dengan orang-orang di sekitar, kita juga sering menolak apa yang bisa kita lakukan di dalam membantu orang lain. Terlebih hari ini, kita diminta oleh Allah untuk menjadi saksinya, untuk menjadi alatnya, memperkenalkan siapa dia, mewartakan apa yang telah diperbuatnya kepada seluruh dunia. Bisa saja suatu tempat menjadi momok bagi kita. Bisa saja suatu tempat menjadi alat untuk kita menolak panggilan itu. Misalnya, bagaimana kalau kita dibilang, oh nanti Anda akan ditempatkan di suatu tempat yang tidak ada sinyal, di tengah-tengah hutan. Kira-kira apa reaksi kita ketika mendengarkan persuruhan itu? Apakah kita akan baik, saya akan berangkat? Atau kita berpikir, gimana saya berkomunikasi kalau tidak ada handphone? Jangankan itu, untuk nonton bioskop pun pasti tak bisa, karena hanya nyamuk lah nanti kawannya di hutan. Ketika kita diminta berangkatlah, di sana banyak orang-orang jahat, di sana banyak orang-orang yang bebal. Pergilah dan wartakanlah kasih Tuhan. Kira-kira apakah kita akan berangkat? Atau mungkin kita masih berpikir, kalau sudah bebal gak mungkin lah, pasti akan ditolak. Itu kan bukan tempat dalam tanda kutip tempat basah, tempat kering. Bisa saja orang kalau dari desa pindah ke kota, hari ini keluar surat pengutusannya, malam harinya sudah berangkat. Tapi giliran datang perintah dari kota pindah ke desa, hari ini keluar, bisa tahun depan direalisasikan, bahkan tidak jadi. Gimana lah anak-anak sekolah, saya nggak bisa di tempat dingin nih. Tapi kalau di Bandung boleh-boleh saja sih, saya sih bisa lah kalau dinginnya Bandung. Banyak menjadi sebab, menjadi alasan bagi kita di dalam dunia untuk tidak melakukan panggilan Tuhan yang menghendaki kita menjadi pewartanya. Tahukah Bapak Ibu, Nabi Yeremia, Allah juga mengatakan bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau
dan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu ayat 5. Dan di ayat 8 dikatakan, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Bapak Ibu, ketika hari ini kita mengatakan, iya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ia tidak hanya memanggil, tetapi ia menguatkan, ia menyertai, ia melindungi. Dan di dalam dia kita akan menang. Kepada siapapun itu, baik itu orang-orang yang jahat, orang-orang yang menolak Tuhan, tetapi di dalam Tuhan ia akan menguatkan. Ia tidak pernah meninggalkan mereka yang dipanggil untuk mewartakan. Dan hari ini kita semua sebagai manusia, bukan hanya para pelayan di gereja, kita memiliki panggilan. Allah telah menyelamatkan kita, maka beritakanlah itu, kabar sukacita, agar dunia menerima keselamatan yang sudah diberitakan oleh Tuhan. Dan ingatlah, ia menyertai kita, sebagaimana ketika ia sebelum naik ke sorga di dalam Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Jangan lihat kekurangan, jangan lihat kelemahanmu. Kelemahan dan kekuranganmu akan menjadi kekuatan dan Tuhan menyempurnakan. Jangan katakan aku masih terlalu muda, aku belum punya apa-apa. Jangan katakan Tuhan aku tidak sanggup berbicara. Tetapi ingat, Tuhan memampukan Anda, memampukan saya, memampukan kita. Karena ia mengasihi kita dan ia mengkehendaki kita menjadi pemenang. Secara khusus dalam pewartaan Paulus, ia mampu. Dan ingat, Allah tidak pernah memanggil orang-orang hebat, tetapi dia memanggil orang-orang yang disingkirkan oleh dunia. Ia memanggil orang-orang kecil karena agar mereka mengetahui dia punya Allah yang akan memampukan dan memenangkan. Mari mazmurkanlah dia. Mari kita katakan, ini aku, utuslah aku menjadi pembawa damai, pembawa berita sukacita. Tuhan memberkati dan menguatkan. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, atas kasih karuniamu. Engkau memanggil kami dari kegelapan kepada terang. Dan engkau telah mengambil kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau mengenal kami sejak kami berada di dalam rahim ibu kami. Dan engkau menguduskan kami dan memanggil agar kami mewartakan kasih karuniamu di dalam dunia ini kepada setiap makhluk. Kuatkan dan jauhilah kami Bapa, untuk melihat kelemahan kami, kekurangan kami, sehingga kami seringkali mencari alasan-alasan untuk tidak memenuhi panggilan Tuhan, untuk lari dari panggilan kami. Tetapi keterbatasan itu Tuhan akan menguatkan. Kelemahan itu tidak pernah menjadi penghambat untuk mewartakan Engkau dimanapun kapanpun. Karena Tuhan yang memanggil, Engkau yang menguatkan, dan Engkau menyertai melindungi kami, sehingga kami akan dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Kristus di dalam dunia ini. Karena itu sertailah seluruh jemaat-Mu, agar di dalam aktivitas bekerja hari ini mereka menjadi saksi Kristus dengan perkataan, perbuatan, tindakan yang baik, sehingga orang mengenal anak-anak Allah adalah anak kasih, karena Engkau Allah adalah kasih. Kami memuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.